Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel amatiran, channel Ovar Meleng. Kali ini saya berada di Taman Panti Asuhan Hidayatul Ummah Sidoarjo. Eh, saya tidak ada niatan untuk sombong, tidak ada niatan untuk riak, tapi saya ingin berbagi pengalaman saya. Awal mula saya mempunyai toko di Shopee. Sekarang saya mengelola 3 toko di Shopee ya. Yang pertama itu toko punya istri saya, yang mana niat awal saya belajar Shopee itu untuk istri saya. Jadi biar ada kesibukan di rumah. Jadi saat saya kerja dia bisa mempunyai kesibukan sendiri di rumah selain ngurus anak. Seperti itu niat awal. Ternyata setelah selang 2 minggu tokonya istri saya itu tidak terlalu terurus. Walaupun ada pembeli satu dua, tapi tidak terlalu terurus sama istri saya karena lagi repot, anak masih kecil. Sehingga saya memutuskan untuk membuat toko baru yang atas nama saya sendiri, yakni Ovar Meleng. Ya, saya membuat toko itu landasan ya iseng aja sebenarnya. Maksud sih laki-laki jualan ya kayak gimana gitu ya. Ya, ternyata setelah saya mendapatkan orderan pertama dan mendapatkan hasil dari jualan saya sendiri, saya malah ketagihan. Nah, karena ketagihan itulah saya mengembangkan toko saya di Shopee, sehingga saya membuat toko lagi atas nama anak saya. Jadi saya ngelola 3 toko atas nama istri, atas nama saya, dan atas nama anak saya. Nah, nah ini yang atas nama istri saya, ya. Yang ini atas nama anak saya, dan ini atas nama saya, Alvar Meleng yang sudah Star Plus ini ya. Jadi begini teman-teman, uh, sebenarnya gampang banget jualan di Shopee itu ya. Selain daftarnya itu gratis, kita juga banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Kita nggak usah kemana-mana, kita cuma tidur, rebahan sesuai anjuran pemerintah, tapi kita masih dapat cuan. Dapur tetap ngepul gitu ya teman-teman. Nah, apa sih yang saya lakukan waktu itu? Kok bisa saya sudah Star Plus ya? Baru jalan 5 bulan, saya sudah Star Plus, sehingga saya berani resign dari kerjaan saya biar saya fokus di dunia usaha saya ya. Ya, yang pertama, kalau teman-teman yang masih belum punya produk, ya bagi teman-teman yang belum punya produk atau belum punya ide jualan di Shopee itu apa, teman-teman wajib melakukan riset terlebih dahulu. Riset produk terlaris di Shopee apa. Kebetulan saya mengambil sandal anak kecil. Nah, ini produk saya. Jadi 3 toko yang saya kelola semuanya produknya semuanya sama. Sama-sama sandal. Karena memang kita berawal dari modal yang pas-pasan. Jadi kita ya menjual apa adanya. Yang penting jalan ya teman-teman. Nah, setelah kita riset teman-teman pengen jualan apa dan di Shopee itu yang terlaris apa, itu teman-teman bisa langsung upload atau langsung cari supplier yang murah, sehingga teman-teman bisa dapat cuan dari situ. Saya ngambil keuntungan di toko saya ini per produk minimal saya ngambil untung 5.000. Ya sedikit menurut saya, karena saya juga masih serakah ya. Karena nggak, yang namanya juga pedagang itu butuhnya yang wow banyak gitu ya. Jadi saya, walaupun 5.000 kata teman-teman itu banyak, karena hitungan di Shopee itu persentase. Teman-teman saya itu yang ngajarin saya itu ngambil untung di Shopee itu cuman 2% dari pendapatan kotor itu ya. Jadi kalau saya ngambil untung lebih dari 5%, kan, lebih dari 50%. Jadi itu saya teman-teman. Oke, yang kedua, setelah teman-teman punya produk, usahakan harus optimasi di judul, optimasi di gambar, dan juga deskripsi. Jadi kenapa kok judul? Judul itu mengandung banyak kata kunci teman-teman. Jadi jangan saat saya jualan sandal,
saya tidak cuma menulis sandal anak bayi, tidak seperti itu teman-teman. Jadi saya menulis banyak. Jadi kadang kata kuncinya itu orang menulis itu kadang nulis sandal anak, nulis sandal kodok, nulis sandal sepatu. Nah, saya tulis aja semua kata kuncinya. Jadi saya tulis sandal anak, sandal sepatu, kodok, tulis mereknya, itu lebih gampang. Itu namanya optimasi judul. Kita dikasih banyak karakter, jadi tidak usah takut nulis judul. Itu membantu produk kita mudah terjual ya teman-teman. Yang kedua, gambar. Nah, karena produk saya ini gambar, yakni produk saya ini sandal, dan mereknya ya banyak yang tahu, dan bahkan banyak yang ada di teman-teman reseller lainnya, supplier lainnya, atau penjual lainnya itu banyak yang jualan sandal. Kita harus menang dalam foto produk kita. Nah, ini produk saya. Nah ya, jadi saya mengasih bingkai sedikit di toko saya, di produk saya, ngasih bingkai, ini ciri khas, ini brand toko saya. Nah, jadi kalau gambarnya sudah real pitch, nah orang-orang itu tidak ragu untuk membeli. Jadi kita sudah langsung orang-orang itu tanpa banyak tanya langsung check out karena gambarnya sudah bagus dan sudah real gitu ya. Terus yang terakhir, deskripsi. Jadi untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang aneh, karena saya jualan sandal, jadi Kak, nomor 19 panjangnya berapa ya? Nomor 20 panjangnya berapa? Jadi saya tulis di deskripsi. Jadi tuh orang-orang itu tinggal baca. Jadi tidak usah tanya lagi, ini nomor 19 kira-kira cukup nggak untuk anak saya, nomor 25 cukup nggak untuk anak saya. Jadi orang-orang calon pembeli itu tinggal membaca dan langsung check out, nggak usah ragu lagi. Jadi gitu teman-teman. Terus yang ketiga, promosi toko. Nah, promosi toko ini bermacam-macam teman-teman. Ada yang menggunakan harga coret, seperti ini contohnya. Ada yang menggunakan paket diskon, seperti ini contohnya. Ada yang menggunakan voucher ikuti toko, seperti ini caranya. Nah, seperti ini contohnya ya. Terus ada juga iklan Shopee, ini yang berbayar. Ada yang berbayar, ada yang memang kita dapat gratisan, seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya yang keempat, yakni daftar program gratis ongkir ekstra. Jadi kadang pemula itu toko baru itu tidak terdaftar di gratis ongkir ekstra. Jadi pembeli kita itu masih dikenakan biaya ongkir. Kalau saya selaku konsumen, ya selaku pembeli, saya pasti cari yang gratisan, teman-teman. Kalau ada yang gratisan, ngapain kita harus bayar ya? Jadi teman-teman, saya sarankan untuk mengaktifkan program gratis ongkir ekstra. Itu gratis kok, tidak ada biaya tambahan dari Shopee. Jadi pembeli kita, kalau kita sudah terdaftar di program Shopee, di program gratis ongkir ekstra, pembeli kita itu dapat gratis ongkir seperti toko-toko yang lainnya. Nah, jadi kita tidak pembeli kita tidak ragu untuk membeli di toko kita. Nah, itu teman-teman. Terus yang terakhir yang saya lakukan, teman-teman, itu saya pakai fitur naikkan produk. Jadi kita dapat jatah 4 jam sekali dan 5 produk itu untuk dinaikkan per 4 jam sekali, untuk dinaikkan atau diiklankan secara otomatis, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini contohnya ya. Nah, ini contohnya kita saat naikkan produk, teman-teman. Jadi seperti itu aja. Jadi ada 5 cara yang saya lakukan. Strategi saya yang saya lakukan itu cuma 5 saja, sehingga saya bisa mendapat
predikat Star Plus dari Shopee dalam waktu 4 bulan berapa hari ini. Dan jujur saya dengan jualan di Shopee ini saya sudah, ya walaupun kecil tapi saya sudah bisa investasi tanah di kampung. Jadi dari hasil jualan Shopee, karena saya mengelola 3 toko di Shopee, dan saya juga tidak meninggalkan Lazada dan juga tidak meninggalkan Tokopedia, saya juga kerjakan juga. Sehingga omset saya alhamdulillah banyak, walaupun pandemi kayak gini saya tidak takut untuk uh, untuk bersaing dengan dunia teman-teman yang super hedon gitu ya. Jadi saya tidak takut untuk ngopi bareng teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman, jadi 5 strategi yang saya lakukan semoga bermanfaat. Yang pertama yakni riset dulu produk yang terlaris di Shopee. Jadi teman-teman tidak asal atau tidak fanatik pada produk teman-teman untuk jualan di Shopee. Kalau memang produk orang lain ini bagus dan teman-teman punya, nggak usah takut. Namanya juga buka toko, eh, nggak usah takut menyaingi. Udah kita jualan aja. Ini jualan online nasional gitu ya, bisa ke luar negeri juga. Jadi kita teman-teman nggak usah takut menyaingi teman-teman, teman kalian, ya wis jualan aja. Ini contohnya saya ngelola 3 toko ini jualan sandal semua, harganya beda, ada yang harganya segini, harganya segini, harganya segini, ini beda tapi lari semua, dan semuanya star, tapi satu yang star plus. Oke, karena yang dua pasti saat kita punya banyak toko pasti ada yang terabaikan, karena jujur saya masih belum punya admin pribadi, saya masih sendiri sama masih berdua sama istri saya. Tuh. Terus strategi yang kedua optimasi judul, gambar dan juga deskripsi. Jadi teman-teman jangan menyia-nyiakan uh, uh, jangan menyia-nyiakan apa yang diberikan oleh Shopee. Jadi teman-teman memang benar-benar wajib mendesain, wajib memberikan deskripsi atau deskripsi pada produk teman-teman itu yang bagus, judulnya yang banyak kata kunci yang mudah dicari, dan yang juga yang paling penting itu harganya harus kompetitif teman-teman. Kalau kalau harganya walaupun semuanya bagus tapi harganya mehong, ya orang-orang takut untuk membeli, pasti cari toko sebelah. Terus yang ketiga promosi toko, yakni harga coret, paket diskon, voucher ikuti toko, iklan Shopee, itu teman-teman bisa lakukan. Kalau saya jujur selama ini saya masih belum menggunakan iklan Shopee yang berbayar. Saya menggunakan gratisan terus. Ya wajah-wajah gratisan teman-teman. Terus yang keempat, daftar program gratis ongkir ekstra. Ini wajib hukumnya teman-teman. Wajib hukumnya untuk dapat program gratis ongkir. Ini paling cuma verifikasi KTP saja teman-teman. Nggak ribet syaratnya. Terus yang kelima, pakai fitur naikkan produk. Jadi kalau teman-teman sudah banyak produk, kalau saya sendiri di toko saya itu minimal saya upload 6 produk sampai 10 produk ya. Walaupun toko saya yang ini masih ya karena saya berjualan sandal ya, cuma sedikit yang saya jual, tapi yang penting omset gitu loh teman-teman. Nggak usah terlalu banyak produk, nggak usah terlalu banyak stok barang, tapi laris, perputaran uangnya tiap harinya bagus. Itu aja teman-teman. Ya, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik like, klik subscribe, dan juga jika ada beberapa pertanyaan yang masih bingung, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Ya, cukup sekian dari channel amatiran, channel of Farmeleng. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, tetap jaga sholat, tetap jaga pola makan.